Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Lagi ya, saya merasakan energinya cinta ini lagi bermasalah nih ya. Wow. Kenapa ya? Eh Padahal baru kemarin ya hari kasih sayang, kok sekarang bermasalah lagi karena cinta ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi ataupun mungkin ini sudah terjadi atas cintamu. Nanti kita lihat dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja. Untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang cintamu. Wow. Di sini energinya bisa vice versa juga ya. Bisa dirinya yang merasakan ini ya, ataupun mungkin kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Dan ini juga tidak 100% energimu, ambil saja sesuai dengan yang terjadi ya, karena ini energi general, energi banyak orang, jadi tidak 100% energi kamu mau 100% energimu, silahkan hubungi kontak WA saya dan itu berbayar. Oke, kita lihat di sini ya, ada the Sun, Queen of Wands, the Chariot, the Magician, Four of Swords, Two of Swords, Ace of Swords, the Hangman. Oke. Di sini saya merasakan energinya ya, ada akan terjadi keributan ya. Kalaupun sudah terjadi berarti cari solusi ya. Kalau belum terjadi waspada aja ya. Dan bahkan bisa gagal dalam cinta ya. Gagal dalam cinta ini artinya apa? Ya putus atau berpisah atau cerai ya. Intinya berpisah lah seperti gitu. Berarti kan gagal ya. Mungkin tema kita nanti ya kegagalan cinta. Di mana yang semesta mau sampaikan kepadamu agar tidak terjadi itu, dimana kamu harus bisa menjaga mulut. Sama-sama harus bisa menjaga mulut. Tapi ini lebih ke kamunya. Kenapa? Karena kamu mendengarkan pesan ini. Jadi ini dituntut untuk kamunya ya. Tuh ya. Maaf agak berisik ya si bocil. Bermain dia menangis ya. Maaf kalau ada suara-suara masuk dalam video ya. Di rumah lagi rame ya. Mereka bermain dan terjadilah ya keributan-keributan lainnya di rumah ya, heboh nih ya. Oke, maaf atas ketidaknyamanannya. Kita lanjut di sini ya. Jadi di sini jaga mulut ya. Terkadang mulut kita yang bikin masalah menjadi besar ya. Sudah ada masalahnya tetapi karena mulut tidak bisa dijaga, akhirnya tambah besar. Dan akhirnya bisa terjadi kericuhan, bahkan memicu untuk berpisah. Ini bisa juga karena pasangan ataupun karena orang lain ya, dalam artian mungkin ada ikut campur orang ketiga ataupun ada ikut campur dari keluarga
ya. Jadi mulut-mulut itu jangan jangan terlalu banyak ngoceh ya. Bicaranya penuh santun dan kelemah lembutan ya, jangan ngegas. Terkadang kita maksudnya baik, tapi kalau kita ngegas ya tetap aja bukan menyelesaikan masalah, itu malah menambah. Kenapa? Karena mereka salah paham ya. Jadi jangan sampai bertengkar ya. Kita harus cari solusi, bukan bertengkar ya. Mulut itu dipakai untuk mencari solusi, bukan saling menyalahkan ya. Dan jangan bicara-bicara jorok, bicara kotor, bicara yang wah itu menambah nanti ya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, ya keluar kata-kata yang kebun binatang ya, ataupun ungkit-ungkit kesalahan di masa lalu, ataupun marah ya. Nah ini, jadi jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai karena mulutmu akhirnya cintamu bisa kandas. Ya ini ya. Kalau dia Kak Ica ya sudah, kamu tahu berarti kamu mengalah karena dia tidak tahu pesan, dia tidak menerima pesan ini. Ini terkhusus untuk kamu yang tahu, oh ternyata saya yang harus bisa menjaga. Karena kalau saya ngebacot juga dia ngebacot, wah repot nanti ya. Ya sudah, bisa gagal nih. Kamu tenangkan dirimu ya. Jadi ke depan kalau ada ribut-ribut kamu harus bisa lebih tenang. Kenapa? Karena kamu yang mendapatkan pesan ini. Karena semesta yang menuntunmu ke sini, bukan saya hanya menyampaikan. Semesta yang menuntunmu, berarti readingan ini untukmu. Ya, jaga mulut. Jangan sampai sudah berpisah baru bingung. Loh, kok begini, loh kok begitu ya. Nah, ini. Berikutnya di sini kegagalan cinta. Jadi ada beberapa yang mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, restu orang tua, budaya, terus juga saya lihat ya, pokoknya yang LDR itu ya. Saya lihat di sini akan ribut ataupun tidak direstui dan akhirnya menyerah untuk cinta dan ya berpisah mencari kebahagiaan masing-masing ya. Jadi kalau kamu sudah merasa bahwa hubungan ini kandas di sini ya, kok nggak ada, itu satu tanda atau satu apa ya kalau dibilang semesta sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa ini cinta ini nggak akan bakal langgeng gitu ya. Pasti saja ke depan akan ya apa ya kalau dibilang ya kandas gitu. Karena kalau dibilang kamu jodoh bersamanya itu pasti mulus-mulus aja jalannya. Kalau banyak batu sandungan ini, itu secara tidak langsung sudah menjadi petunjuk ya dari semesta bahwa kamu tidak berjodoh dengannya gitu ya. Contohnya kamu beda agama ya, nggak dapat restu ini, nggak dapat restu itu, nggak dapat, pokoknya macam-macam. Nah itu sudah salah satu, dianya kasar, dianya egois ya, itu juga sudah salah satu petunjuk. Atau kamu berusaha ya, tetapi kok rezeki seret terus ya, padahal nikah ini butuh biaya gitu kan. Itu satu pertanda juga bahwa kamu nggak berjodoh. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang kita itu melawan takdir Tuhan, takdir semesta dengan cara kita. Padahal kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah kasih memberikan petunjuk nih, ngapain kamu buang-buang waktu. Kamu bukan jodoh dia. Karena kalau kamu berjodoh dengan dia pasti jalanmu mulus-mulus. Ada aja rezekinya, ada aja yang support, ada aja yang bisa membuat atau membawa kamu ke kehidupan yang lebih beruntung. Ini kok rezeki seret, ribut, mumet, stres. Nah itu satu tanda bahwa kamu tidak berjodoh. Ya, jadi seperti gitu. Kita lihat lagi apa yang mungkin terjadi ke depannya. Ada Six of Wands, ada The Empress, ada Jasmine, dan ada Straight. Oke, di sini menjaga jodoh orang. Kegagalan dimana pada saat dia sudah di atas ya, akhirnya ego sama ego. Nah, ini bicara ego. Karena kamu temani dia dari nol gitu kan. Kamu temani dia dari nol, dia sukses, dia udah naik tuh egonya. Ya. Dan akhirnya seleranya bukan kamu lagi. Maaf, ini terjadi. Ya, akan terjadi. Jadi kalau kamu merasa bahwa pasanganku dari nol, saya menemani dia dari nol sampai sukses. Jadi saya juga harus ada perubahan. Bukan hanya saya yang memberi terus. Ya. Jadi kamu juga harus tahu bahwa kelas 0 sampai kelas up ya,
Contohnya 10 lah, dari kelas 1 sampai kelas 0 sampai kelas 10 itu bagaimana? Saya tetap harus juga mempercantik diri. Saya juga harus bisa merawat diri, ya. Kalau kamu tidak ada perubahan dan dia ada perubahan, ya seleranya bukan kamu lagi nanti. Ya. Jadi jangan kamu terlalu menyuplai energimu full untuk dia. Kita bisa, tetapi ingat jangan sampai mengabaikan diri sendiri. Ya. Terkadang kita terlalu ibaratkan gini, kita memberikan orang dia makan gitu. Dia makan, dia bertumbuh, sedangkan kita layu. Ya. Jadi jangan sampai itu terjadi, dan pada saat kamu layu, dia pergi dengan yang segar-segar, yang mekar-mekar. Ya. Baru kamu marah. Ya, namanya kalau kamu mencintai dengan setulus hati, ya berarti kamu ikhlas aja. Siapa suruh kamu terlalu memberikan dan memberikan energimu habis ke orang lain dan kamu mengabaikan dirimu. Ya. Jadi kalau kamu punya pasangan, ya, kamu temani dia dari nol tetapi dia tidak punya cita-cita untuk menghalalkanmu, ya lebih baik dari awal nggak usah. Ditanya, kamu mau nikah dengan aku? Iya, kapan? Nanti jalani aja dulu, nanti jalani aja dulu. Oh, itu orang-orang nggak, cuman mau kondo aja tuh. Ya, lebih baik tidak usah, dibanding ujung-ujungnya kamu sudah habis waktu, tenaga, biaya, pikiran, ujung-ujungnya dapatnya cuman sampah. Ya, sampah artinya kenangan-kenangan, ya kan? Dan kamu yang dibuang seperti sampah. Nah, ini ada seperti gitu. Jadi hati-hati, ya. Kalau kamu terlalu memberikan energimu ke orang lain dan mengabaikan dirimu, siap-siap kamu dibuang seperti sampah. Ya, jadi semesta mau sampaikan ke sini di readingan ini untuk kamu bisa lebih up terhadap dirimu. Ya. Paling utama itu adalah mengisi bensin cinta atau tangki cinta dari diri sendiri sebelum kamu memberikan ke orang lain. Ya. Hakmu adalah tanggung jawabmu lah, bahasanya gitu. Tanggung jawabmu untuk membahagiakan dirimu. Dia datang membahagiakan kamu itu bonus, bukan keharusan. Ya, bukan barteran. Cinta ini bukan bisnis. Saya kasih kamu, kamu kasih saya ya. Saya kasih kamu cinta, kamu kasih saya cinta ya. Saya kasih kamu kebahagiaan, kamu kasih saya kebahagiaan ya. No, itu bisnis. Itu bukan cinta. Itu bisnis. Barter. Saya bantu kamu, besok kamu bantu saya. Saya kasih kamu cinta, kamu kasih cinta, kamu balik mencintaiku. Kalau bicara cinta itu adalah kita memberi. Ya. Kalau dia balik berarti bonus. Tetapi ingat, jangan sampai kita melalaikan cinta atau diri kita sendiri, dimana kita harus lebih mencintai diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Bukan bicara egois, tetapi seperti gitu. Bagaimana kita mau hidup, ya, membantu orang, menjadi berkat buat orang lain, sedangkan kita sendiri sakit-sakitan, nggak bisa. Kita harus sembuh dulu. Kita harus hidup lebih maju dulu, baru kita bisa membantu orang. Logikanya begitu. Ya. Jadi sama dengan cinta. Kalau tidak, nanti kamu akan dijadikan sampah. Jadi kamu harus bisa lebih bahagia dulu, baru nanti dia akan memberikan energi. Energi ini kan tertular, bisa merasakan. Oh, pasanganku bahagia, saya pasti ikut bahagia bersamanya. Tapi kalau sungut-sungut, ya layu, ya dia nggak suka energinya. Ya aduh, saya kayak macam nggak nyaman dengan dia. Udah deh, ribut, bertengkar, marah, ya emosi dan macam-macam itu akan terjadi di situ dalam satu hubungan. Selama pasangan tidak berbahagia, pasti timbul masalah. Jadi harus berbahagia dulu supaya pasangan juga ikut bahagia, ya. Nah, ini ke depan saya lihat di situ, ya. Jangan sampai kamu menjaga jodoh orang. Dia sudah sukses baru kamu diusir atau ditendang. Nah, ini hati-hati. Berikutnya di sini ada masalah ekonomi. Karena masalah ekonomi akhirnya kamu gagal dalam percintaan, ya. Jadi di sini harus bisa memanage keuangan dengan baik. Kalau tidak, see goodbye, ya. Jangan sampai kamu bercerai, karena di sini ada yang bercerai karena masalah ekonomi. Karena masalah hutang, gaya hidup nantilah. Yang penting ada duit dulu. Ngapain kita punya barang sana sini, branded sana sini tapi kere, ya? No. Mendingan, ya, kita good rekening dibandingkan mempunyai barang, ya. Kamu kelihatan kaya di luar, orang pinjam-pinjam duit loh. Kamu nggak kasih pinjam, dicibir, ya. Nggak usah terlalu mau good looking. Syukur-syukur kalau kita good looking, good rekening. Tapi akan jauh lebih baik kita good rekening, ya. Good looking itu nanti, kalau kita udah punya mungkin contohnya sudah 1 miliar atau 2 miliar, baru kita bisa mulai bergaya-gaya. Kalau tapi kan itu kita harus bergaya, ya terserah, tetapi sesuai kemampuan juga. Karena di sini maksud saya, kita bergaya tidak sesuai kemampuan.
Ya, gaji kita cuma 4 juta, hutang kita ada 100 juta. Ya, 4 juta maksudnya apa ya? Gaji tiap bulan nih, contoh UMR. Tapi sudah kredit rumah, ya, sudah kredit apa dibilangnya mobil. Ada ambil tanah, investasi ini, investasi itu. Walaupun bayarnya nyicil. Ya, tapi sama aja kamu punya hutang sudah segunung. Ya. Nah itu, ya. Ujung-ujungnya pada saat ada kebutuhan tak terduga, ribut dengan pasangan. Dan akhirnya apa? Cerai. Nah, ini hati-hati, pokoknya masalah ekonomi, ya. Jangan sampai terjadi, kamu punya safety. Mendingan santai-santai, happy-happy, ya. Kalau bisa tetap kita merawat diri tetapi sesuai kemampuan. Kita tetap bergaya tetapi sesuai kemampuan, ya. Sesuai kemampuan, jangan melebihi kemampuan. Kalau kita mau bergaya baru hutang, ngapain? Ya, sesuai kemampuan berarti kita mampu. Macam contoh, gaji kita 4 juta, UMR ya, atau 5 juta. Ya kita bergaya sekitar 500 ribu aja, jangan lebih. Ya, jangan malah kita bergaya 10 juta. Lebihnya kredit, kartu kredit, ya. Ngapain? Ya. Kamu gak akan kelihatan cantik kalau kamu punya hutang. Kenapa? Karena kamu tuh pikiran itu akan membuatmu kelihatan tua. Jujur, kamu berjerawatan, kamu matanya apa kalau dibilang bengkak, kulit sensitif, itu karena pikiran. Serius. Jadi kalau kamu mau kulitmu bagus, happy, enjoy, auramu bagus, jangan ada hutang. Percuma kamu skincarean sana sini kalau punya hutang, ya. Karena pikiran itu paling utama untuk meremajakan sel-sel, ya. Kita punya kulit ini kan banyak, ada dalam sel banyak 1000 sel, ya. Jadi kalau pikiran kita ini, ya kulit kita bisa sensitif, darah, pokoknya intinya anggap aja kita sakit, penyakit kulit itu, ya. Jadi itu masalah ekonomi, ya. Hati-hati, harus bisa lebih manage keuangan dengan baik, ya. Dan di sini terakhir saya merasakan energinya perselingkuhan, ya. Adanya perselingkuhan ini hati-hati, ya. Karena teman tapi mesra. Kamu bilang dia temanan aja, tapi langsung dia bisa-bisa jadi teman tapi mesra. Cuman chat-chat doang, sayang-sayang, nggak apa-apa. Itu karena kamu melalaikan atau kamu membiarkan, dan akhirnya dia terbiasa. Ya, jadi jangan kamu bilang itu kan dia dekat dengan adikku. Bukan berarti kita ini, ya, tetapi lebih baik mencegah dibandingkan mengobati. Dia dekat dengan temannya, dia dekat dengan temanku, ujung-ujungnya diambil, marah. Ya jangan, siapa suruh kamu nggak jaga, iya kan? Nah ini hati-hati, ya. Teman tapi mesra, ya, ataupun ya selingkuh, ya. Lihat yang lagi ini, ya, yang lagi apa dibilangnya booming itu, viral ya, cuman jemput anak sekolah langsung cinlok, ya. Nah itu karena ada kesempatan, gak ada niat tapi ada kesempatan, ya gitu, makanya dijaga. Nah itu, ya. Jadi itu saya lihat sih ke depan yang akan membuat kegagalan cinta. Semoga tidak terjadi, ya, tetapi kalaupun mungkin ini sudah terjadi, ya berarti kamu harus bisa berbesar hati, ya. Tetapi kalau memang belum terjadi, ya jagalah punyamu saat ini, ya. Dijaga. Karena kalau kita tidak menjaga, ya berarti bisa-bisa dilepas oleh semesta. Karena semesta merasa bahwa kamu tidak menginginkannya lagi. Harus dijaga, dirawat, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.